Oke, aku mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya malam hari ini di sharing ya, di sharing-sharing bersama saya. Nah, insya Allah nanti ke depan juga akan ada materi-materi lainnya yang aku akan sharing ya. Rencananya besok itu aku akan sharing editing ya. Nanti baru mau menghubungi untuk mentornya juga yang nanti saya minta untuk mengajar juga ke teman-teman. Oke, malam hari ini nanti kita akan mulai dari dasar sekali. Jadi nanti teman-teman yang sudah speednya sampai tinggi, yang sudah sampai sana nanti bisa diturunkan terlebih dahulu untuk nanti kita masuk ke setting-setting dulu nih teman-teman ya. Masuk ke setting-setting dulu biar nanti si akun teman-teman itu mudah untuk dicari. Si akun teman-teman itu mudah untuk masuk FYP dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman nggak capek-capek tuh untuk nanti bikin konten. Ya hal dasarnya harus dipegang terlebih dahulu ketika teman-teman nanti mau ngonten di TikTok ya. Mau ngonten di TikTok hal dasarnya harus dipegang terlebih dahulu. Oke, sebelumnya ini dari mana aja nih? Boleh dong di komen-komen teman-teman dari mana aja nih? Ya, tadi ada yang dari Malaysia, ya, terus ada dari mana aja nih? Boleh untuk namanya diganti dulu ya, teman-teman ya, namanya diganti dulu. Biar apa? Biar nanti saya bisa tahu nih, gitu ya, bisa tahu nih siapa aja yang di sini. Jangan pakai nama Oppo, Vivo, Realme, gitu ya. Nanti aku nggak tahu nih siapa yang masuk ke sini ya. Oke, nanti kita akan masuk ke pengaturan. Nanti kita akan langsung praktek aja nih, teman-teman ya. Ada dari Makassar, dari Medan, dari Bandung, ada dari Jambi, Bogor, nih Jakarta. Wah, banyak ya. Banyak dari luar ya. Ada juga yang dari Solo. Dari Jogja ada nggak nih? Dari Jogja. Nih saya dari Jogja ya. Adakah Kak Nurul nih dari Saya Malaysia? Ada yang dari Mbak Jogja nggak? Ada yang mana nih? Salma. Oh, Kak Salma. Wah, Kak Salma dari Jogja nih. Besok bisa ketemu ya. Bisa ketemu tuh di Jogja. Masih satu tempat ya, Asik. deket ya. Deket nih kalau Jogja. Amin. Wah, rata-rata dari Bekasi, Jakarta, Depok ya yang masuk ke sini ya. Dari Makassar juga ada nih. Oke. Untuk akun TikToknya nih, aku mau cek-cek dong ya, sudah punya follower berapa nih? Atau teman-teman sudah ada yang dapat penghasilan belum nih dari TikTok? Wah, ini Kak Septi juga dari Jogja nih. Ada sudah berapa follower nih teman-teman? Boleh dong di komen dulu biar kita semangat dulu di awal ya sebelum kita mengais ilmu pada malam hari ini. Oke, sudah berapa follower nih teman-teman? Sudah 1.300, ada yang sudah 1.000, ada yang 100, 500, ada yang baru 32, nggak apa-apa ya. Pokoknya semangat. Wah, sudah ada yang Kak Edwin sudah 9.000 ya. Wah, udah keren nih, udah 9.000 ya. Lebih tinggi tempat langsung. Oke, ini ada yang 2.000. Rata-rata berarti masih belum ada yang tembus 10.000 follower ya. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kita belajar pelan-pelan. Wah, udah ada yang Kak Anin nih. Wah, Kak Anindra. Ini Kak Anin kan? Kak Anin hadir nih. Udah lama banget nih nggak hadir ya. Kak Rere kenapa nangis? 250 tenang aja. Di TikTok itu mau followernya banyak, mau followernya sedikit banyak atau sedikit, kemungkinan FYP-nya itu sama, sayang ya. Kemungkinan si konten itu disebarluaskan itu sama ya. Jadi mau followernya 1 juta sama yang 250 itu punya kesempatan yang sama. Jadi teman-teman tenang aja. Apalagi akunnya itu adalah akun-akun baru. Nah, itu akan lebih berkembangnya tuh lebih cepat loh. 1 bulan pertama itu adalah 1 bulan golden time yang harus teman-teman manfaatin untuk mengembangkan akun TikTok-nya kayak gitu ya. Mengembangkan akun TikTok-nya teman-teman. Terus sebelum kita mulai ya, aku sharing-sharing sebentar nih. Apa sih kesalahan yang aku lakukan gitu sehingga si follower aku tuh naiknya tuh pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan gitu naik. Tapi dia naiknya tuh pelan-pelan gitu ya, nggak sat-set gitu, cuma agak pelan gitu. Yang saya kesalahan saya nih ketika saya membuat konten, saya nggak memang sih saya cari tahu gitu. Saya cari tahu dulu ke follower atau juga ke audiens saya kira-kira mereka tuh butuhnya apa. Cuma kadang-kadang saya masih sering senengnya tuh bikin konten misalnya nih, saya mau besok mau sharing tentang ini kayak gitu. Ternyata itu tidak terlalu dibutuhkan oleh audiens kita. Jadi ketika kita mau followernya itu cepat meningkat, kita harus cari apa sih yang lagi benar-benar viral gitu, apa sih yang benar-benar lagi pada dibutuhkan oleh audiens kita, sehingga bisa cepat untuk
peningkatannya. Satu hari bisa 1.000 follower itu bisa ya satu hari. Karena ini peningkatan follower saya itu lagi naik-naiknya bisa satu hari 1.000 sampai bisa lebih ya. Paling enggak tuh 500 lah, 500 follower setiap hari kayak gitu. Saya benar-benar untuk riset terlebih dahulu konten-konten apa sih yang banyak dibutuhkan dari mereka dan juga saya liatin komentar-komentarnya. Aku akun lama tapi baru gabung afiliat sebulan susah naik followernya. Nggak apa-apa, nanti bisa semangat aja ya, semangat aja untuk para afiliat. Saya juga masih termasuk baru gitu ya untuk di afiliat gitu untuk berjuangnya. Oke, nanti kita akan sharing-sharing nih. Nah, aku mau cek-cek dulu nih, teman-teman udah tahu belum yang namanya ceruk pasar atau niche market nih? Ada yang sudah tahu? Boleh, yang sudah tahu boleh di komen nih, ceruk pasar atau niche. Ada yang sudah tahu? Ya, belum. Ternyata banyak yang belum, ya itu penting sekali untuk teman-teman yang di awal membangun akun TikTok. Ya, membangun akun TikTok itu penting sekali ya. Itu mau ketika di kelas aku sharing-sharing atau mau di kelas premium, itu biasanya aku tetap sharing itu hal utama. Karena itu adalah hal dasar yang harus teman-teman kuasai ya. Belum, ternyata masih banyak yang belum ya. Berarti teman-teman belum menentukan nih kategori apa produk atau TikTok-nya teman-teman itu nanti masuk ke kategori apa belum ya. Untuk produk yang mau dijual itu berarti teman-teman belum menargetkan ya. Oke, rencananya mau akun TikTok-nya mau buat apa nih nanti? Untuk affiliate atau teman-teman mau untuk nge-branding atau yang lainnya nih? Oke, kita akan masukkan ceruk pasar dulu nih sebelum aku sharingnya untuk yang editingnya ya. Oke. Nah, kita akan bahas ke niche terlebih dahulu ya, atau ceruk pasar nih teman-teman. Sebelum nanti kita setting-setting ya, sebelum kita setting-setting terlebih dahulu. Walaupun nanti kita memang harus menentukan nih untuk tujuan membuat akun. Yang pertama itu tujuan membuat akun itu harus ditentukan dulu ya di awal. Walaupun nanti mungkin ke depannya akan untuk jualan ya, tapi di depan itu harus tahu nih teman-teman itu nanti mau fokusnya kemana kayak gitu. Misalnya nih saya jualan produk digital atau misalnya teman-teman di sini ada yang jualan produk digital atau jasa. Kalau jualan produk digital atau jasa dia kan nggak bisa ada apa ya, maksudnya kalau jualan di TikTok Shop itu kan belum bisa ya. Kalau misalnya jasa terus juga untuk produk digital itu kan belum bisa. Jadi nanti jualannya bukan lewat TikTok Shop tapi lewat link di bio TikTok-nya teman-teman. Nah, kalau misalnya jualannya nanti ke depannya aku mau nanti promosi produk saya nih, aku punya produk sendiri nih Mbak, kayak gitu. Aku punya produk sendiri, bisa nggak Mbak? Kayak gitu, bisa. Ya, bisa produk sendiri. Cuma kalau misalnya produk sendiri, namanya atau username-nya harus nama toko. Kenapa? Karena kan harus sama dengan akun TikTok Shop-nya. Makanya tujuan awal itu harus ditentukan. Terus misalnya teman-teman mau jadi affiliate nanti ke depannya. Kalau misalnya mau jadi affiliate, bisa pakai nama pribadi aja gitu ya, agar orang lebih percaya nih ketika nanti membeli produk di tempat teman-teman. Atau kalau misalnya mau pakai nama tema kayak gitu juga boleh, silahkan. Cuma saran aku bagus kalau misalnya nih pakai nama sendiri. Oke nih, aku mau cek-cek dulu nih. Tadi aku belum ngecek ya, teman-teman udah tahu kan ya siapa aku gitu ya. Jangan-jangan nanti aku udah sharing-sharing di sini, aku belum kenalan sama teman-teman. Ternyata teman-teman masih belum tahu nih, belum kenal gitu kan sama saya gitu. Karena mungkin ada beberapa orang yang baru gabung nih di sini ya. Aku kenalan dulu ya teman-teman ya. Tadi lupa gitu ya untuk kenalan ke teman-teman karena saking semangatnya untuk sharing gitu ke teman-teman. Oke, kenalan dulu ya teman-teman. Nama saya Novi Arianti. Saya founder dari komunitas Optimasi TikTok Marketing. Dan juga saya konten kreator di TikTok mulai tahun 2020-an ya. Sekitar pertengahan pandemi itu saya mulai untuk konten di TikTok. Dan alhamdulillah mulai dari 4.000 follower itu saya sudah menghasilkan income dari TikTok. Dan sekarang saya tergabung di host official TikTok di produk 3J atau di elektronik mulai bulan Juli kemarin. Seperti itu. Oke, ini kita lanjut lagi ya. Oke, nanti untuk akun-akun saya atau nanti teman-teman kalau mau menghubungi aku, udah aku share di grup juga, nanti aku share lagi ya. Oke, tadi udah kita tentukan ya untuk tujuannya
teman-teman membuat akun itu untuk apa. Nanti boleh di kolom chat, boleh ditulis ya tujuannya mau buat apa. Ada juga nih teman-teman yang kemarin itu member dari Optima itu juga dia tujuan membuat akun TikTok itu enggak, memang sih untuk dapetin cuan juga di TikTok. Cuma tujuan utamanya adalah untuk menaikkan view atau menaikkan follow subscriber di YouTube ya, dan ternyata berhasil ya. 1 bulan pertama subscribe-nya langsung naik dan penghasilannya juga naik sampai 3 kali lipat gitu. Itu tujuannya karena memang dia pengen menarik traffic dari TikTok itu ditarik ke YouTube. Itu juga bisa teman-teman ya. Jadi apa tujuan teman-teman membuat akun TikTok bisa dipegang dulu, dicatat dulu sehingga nanti teman-teman punya arahan ya, ketika membuat konten itu teman-teman punya arahan. Nah, setelah teman-teman membuat tujuannya untuk apa, teman-teman tentukan dulu yang namanya ceruk pasar ini ya, atau niche. Ceruk pasar atau niche ini harus ditentukan di awal. Gampangnya kayak gini nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu jualan nanti ya, misalnya jualan baju bola kayak gitu, berarti nanti yang di-sharingkan di akun TikTok-nya itu adalah seputar bola. Ya, berkaitan dengan bola. Sehingga orang-orang yang masuk di tempat teman-teman itu adalah orang-orang pecinta bola. Jadi pas gitu teman-teman, yang masuk di akun teman-teman itu pas, dan ketika teman-teman jualan produk tentang bola itu bisa pas ya, karena yang teman-teman sharing adalah seputar bola. Misalnya nih teman-teman ceruk pasarnya mengambil tentang masak-masak nih, atau apa ya, kulineran ya. Kemarin tuh banyak yang di TikTok saya itu yang kulineran atau masak-masak gitu. Nah, teman-teman bisa sharing seputar memasak-memasak nih, tutorial dan lain sebagainya. Walaupun memasak nanti bisa diturunkan ya, misalnya untuk ide memasaknya itu hanya untuk makanan cepat saji, atau misalnya masakannya untuk yang ide jualan kayak gitu juga ada macam-macam gitu. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja. Nah, orang-orang yang masuk ke tempat teman-teman tentu adalah orang-orang yang dia suka memasak atau pengen belajar tentang memasak. Jadi produk yang nanti teman-teman berikan ke sana itu adalah produk yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Kayak gitu. Misalnya nih, apa permasalahan mereka? Misalnya seperti pisaunya, kayak gitu ya, atau pancinya, kayak gitu, atau telenan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan memasak. Jadi pas teman-teman ya. Yang sering sekali saya temui kesalahan dari teman-teman itu adalah hampir semuanya diupload di sana gitu, nggak ada tema khusus yang teman-teman ambil di akun TikTok-nya, semua dibabat habis dimasukkan ke akun TikTok, dari mulai otomotif masukin ke sana gitu ya, terus jalan-jalan masukin juga ke sana, tips bisnis juga masukin ke sana, semua jualannya dimasukin ke sana. Itu kurang tepat ya teman-teman ya. Bisa FYP nggak Mbak? Bisa, tapi itu kurang tepat. Nanti target market yang masuk itu akan bermacam-macam, ya akan bermacam-macam. Karena kalau di sosial media itu dia akan akan lebih cepat berkembang ketika teman-teman itu menentukan tema spesifik, ya tema spesifik di akun TikTok-nya teman-teman itu apa. Tapi Mbak, aku jualannya itu banyak ya Mbak, gitu ya. Jualannya tuh palu gada semua aku jual, kayak gimana kalau kayak gitu. Ya, teman-teman bisa tentukan ya, teman-teman bisa tentukan beberapa produk yang best seller di tempat teman-teman. Dan produk itu benar-benar teman-teman kuasai tuh. Dari mulai si target marketnya, terus juga permasalahan dari audiensnya, itu teman-teman benar-benar paham. Sehingga kalau misalnya teman-teman paham, itu akan lebih mudah ketika membuat konten, ya nggak stuck di ide konten karena udah banyak list atau list daftar yang mau dibikin kontennya tuh, karena tahu permasalahan dari audiensnya apa, sehingga akun teman-teman itu bisa menyelesaikan masalah mereka, plus teman-teman juga kasih solusi berupa produk yang teman-teman jual ya. Kalau teman-teman lihat akun saya itu dia ini ya produk sama tips ya. Aku kasih produk sama tips. Kenapa sih nggak produk aja Mbak Novi kayak gitu? Karena kalau misalnya produk aja bisa FYP, nggak bisa aja masuk FYP. Tapi ketika kita kasih sharing yang bermanfaat, itu yang akan nanti lebih meningkatkan follower kita, lebih meningkatkan viewer kita. Dan apa yang saya sharingkan itu adalah target market saya.
Karena saya berjualan alat-alat konten atau alat-alat yang bisa menunjang konten mereka semakin bagus, jadi saya sharing seputar TikTok. Jadi pas kalau misalnya saya jualan seputar mic, seputar misalnya lampu dan lain sebagainya itu pas. Karena itu bisa menyelesaikan permasalahan mereka yang pengen tampil videonya itu semakin bagus. Nah, kira-kira teman-teman mau membahas seputar apa nih dan jualannya apa nih nanti ke depannya. Kalaupun misalnya teman-teman itu masih bingung nanti mau jualan apa, tenang aja teman-teman ya. Di TikTok itu produknya ada banyak sekali. Teman-teman tinggal menjadi affiliate di TikTok dan di sana tinggal cari komisinya juga lumayan teman-teman ya. Ada yang 10%, ada yang 30%. Yang terpenting teman-teman kembangkan dulu akunnya ya, kembangkan dulu akunnya dan pilih spesifik ceruk pasar yang jelas atau tema spesifik yang teman-teman sukai dan teman-teman kuasai. Kenapa sih Mbak kok harus yang disukai sama yang dikuasai itu akan lebih mudah teman-teman. Karena ketika di awal membangun akun TikTok tuh kadang belum menghasilkan cuan teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman itu sudah enjoy membuat konten, nggak ada beban di sana, teman-teman itu akan membuat konten itu setiap hari tanpa beban. Ya, enjoy aja walaupun belum ada penjualan di sana. Ya, ketika teman-teman itu nikmati prosesnya dan juga teman-teman suka, enjoy, seneng, itu akan narik rezeki dan juga akan narik follower juga. Vibrasi kita itu akan nular ke audiens kita. Ya, vibrasi walaupun kayak masa iya sih Mbak kayak gitu aja bisa nular. Iya loh, itu bisa nular ya. Ketika teman-teman live streaming juga harus vibrasinya itu harus dikeluarkan adalah vibrasi positif. Sehingga walaupun yang nonton belum banyak, cuma 10, cuma misalnya cuma 7 atau 8, tetap akan ada closingan di sana. Ya, karena vibrasi teman-teman udah positif di situ. Seperti itu. Memang harus berproses ya. Kadang-kadang kalau kita lagi down atau lagi futur ya, kadang-kadang yang rasa kok gini ya kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita terus pupuk untuk kita terus berpikiran positif dan vibrasi kita tuh terus positif. Dengan kalau saya biasanya dengan melihat video-video atau membaca buku seperti itu, terus juga bersyukur ya, bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan sekecil apapun itu. Misalnya nih udah live streaming viewernya masih sedikit nih, masih 5.321 nih. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah kita nggak kena ban ya. Alhamdulillah sih kita masih bisa live streaming. Alhamdulillah kita masih bisa upload konten. Nah, hal-hal itulah yang kita syukurin. Nanti lama-kelamaan nih kita vibrasinya positif, semuanya akan naik insya Allah ke depannya. Oke, malah sampai kemana-mana ya kita ya. Nah, ini ya, di dunia maya nih, teman-teman, biasanya orang-orang yang memiliki minat yang sama cenderung untuk bergabung dengan grup tertentu dan menyukai halaman tertentu. Ya, misalnya nih orang-orang yang suka TikTok, ya mereka akan bergabung ke kreator-kreator yang dia membuat seputar TikTok. Kalau random, ya walaupun satu kontennya masuk FYP, itu kadang-kadang naiknya si followernya itu nggak akan signifikan. Ya, karena mereka akan melihat si kreatornya itu mereka pembahasannya itu apa, kan bisa dilihat ya dari VT-VT-nya. Ya, tapi kalau VT-VT-nya itu di sana bermanfaat semua walaupun ada jualannya, mereka tetap akan follow ya, karena saya sekarang bikin konten itu tips itu maksimal paling 2 kali sehari. Rata-rata cuma 1 kali tips dan 3 kali itu saya promosi atau 2 kali promosi. Kadang-kadang saya tipsnya 2 kali, gitu. Promosinya 2 kali kayak gitu. Jadi saya bikin konten itu sekarang 3-4. Saya paksa untuk 3-4. Awalnya berapa? Minimal 1 aja, 1-2 konten. Terus saya paksa untuk 3-4 konten setiap hari. Itu kenaikannya cukup bagus teman-teman ya, cukup bagus ditambah lagi live streaming. Oke, aku mau cek-cek dulu nih. Teman-teman rencananya ini mau ambil tema apa nih untuk di TikTok-nya? Boleh dong di komen-komen dulu nih ya. Di komen dulu nih. Mau ceruk pasar apa atau tema apa yang mau dibahas teman-teman di sini nih. Aku mau tahu nih, boleh dong di komen ya skincare. Oke, skincare-nya nanti bisa dispesifikkan atau kalau misalnya mau global juga boleh ya. Kalau misalnya mau lebih spesifik nih skincare-nya mau jerawat aja boleh juga atau flek aja boleh juga.
Mau ke pendidikan, Kak Endar pendidikannya mau apa nih? Pendidikan usia dini kah? Atau misalnya mau pendidikan apa? Kayak gitu nanti bisa lebih dispesifikasikan juga ya. Barang-barang rumah, boleh nih barang-barang rumah. Fashion wanita, boleh juga fashion wanita ya. Kalau fashion wanita nanti bisa bikin kayak cerita-cerita kayak gitu loh, Say. Kayak misalnya storytelling diri kita itu bisa loh dijadikan konten ya. Gitu. Cuma memang harus menampilkan kita ya. Ada yang herbal, boleh ya, herbal juga boleh. Bingung apa ya Kak Wahyu, masih bingung nih mau apa. Nah, coba dicek-cek ya. Dicek-cek kira-kira suka apa nih yang paling Kak Wahyu enjoy ketika membuat konten tanpa dibayar ya. Tanpa dibayar dan juga membuatnya itu walaupun belum dibayar 1 bulan, 2 bulan, sampai 6 bulan ke depan tuh tetap mau membuat konten. Coba dicari tahu dulu ya. Nanti setelah udah ketemu nih misalnya aku mau sharing seputar Canva nih karena aku suka Canva gitu, atau misalnya aku mau sharing seputar apa gaming kayak gitu, atau mau sharing seputar masak. Nah itu boleh, atau misalnya ada yang suka baca buku nih, aku mau sharing seputar baca buku atau buku-buku yang aku baca, aku mau review buku-buku itu. Nah bisa juga semua kedepannya nanti bisa untuk jualan ya, karena ada nanti akan ada ketika nanti teman-teman udah bikin TikTok, akun TikTok, terus nanti sudah sharing atau sudah mengembangkan akun, akan ketemu tuh permasalahan dari audiens kita tuh apa. Nah, produknya itu bisa produk yang bisa menyelesaikan solusinya mereka kayak gitu. Ada yang mau masak-masak. Wah, Kak Septi ini keren ya. Cuma kalau effort masak memang luar biasa ya. Luar biasa dibikin kontennya. Memasak itu satu konten itu bisa berjam-jam ya. Tapi itu udah luar biasa sekali nih. Ada yang buku anak sama parenting ya. Boleh nih. Nih Kak Novia juga memasak ya. Usia dini Kak, nanti mau afiliator buku membaca. Boleh sayang ya. Ada yang perintilannya, wah Kak Rere nih sama seperti aku ya, suka gardening juga nih dulu ya. Sekarang agak belum sempat untuk bikin. Nah ini aku pernah bikin akun juga seputar ini ya, seputar apa namanya, gardening. Itu cepet banget naiknya loh saya. Cepet banget. Kemarin aku upload yang naik itu adalah aku sharing seputar tomat ya. Tomat mawar, apa tuh? Tomat ranti ya. Tomat ranti sama cabai porno kayak gitu. Nah itu yang aku sharing, itu langsung naik. Aku baru 1 minggu upload, itu langsung FYP. Nih Kak Leni ada makanan, produk kesehatan MC-an. Jadi kalau misalnya produk kayak gini jangan fokusnya ke produk ya sayang ya. Kalau misalnya fokusnya ke produk nanti akan kayak cuma produk aja yang akan dipost kayak gitu. Yang dipost hanya produk-produk aja. Cuma coba yang dipost adalah seputar kesehatannya gitu, kesehatannya. Nah, dari kesehatan itu ada produknya MCN yang bisa masuk itu yang mana kayak gitu. Nah, ini ada produk kuliner, affiliate. Kok aku semua ya pun pantesan nggak FYP. Iya sayang ya, jangan semua diupload ya. Cara menentukannya di mana Mbak? Itu cara menentukannya itu kita bikin kontennya nanti ke depannya ya. Kita membuat kontennya. Ini ada yang casing, ya, ada yang syiar baitullah. Wah, ada yang komedi nih. Kak Anin komedi ya. Ada kemarin itu yang komedinya bagus nih. Kayak dia kayak Kak Ainun gitu yang apa PJ Optima ya, kayak apa ya, lip sync kayak gitu. Cuma dia lip syncnya kayak yang lagi viral-viral gitu yang dia ikutin, kayak misalnya Bunda Korla, terus yang lain-lainnya yang lagi viral-viral. Nah, itu dia lip syncin dengan mimik wajahnya yang mirip-mirip mereka kayak gitu. Itu naiknya juga cepet banget tuh ya, aku liatin ya. Dan stimulasi anak, wah teman-teman udah pada mau ningkatin view YouTube Kak Novia, wah keren ya, udah pada keren nih ya. Sudah pada keren nih, sudah mulai paham ya, teman-teman sudah paham nih ke depannya. Tinggal nanti teman-teman cari-cari untuk ide kontennya. Mbak Nes, aku kan motivasi tuh. Misal mau affiliate dari beberapa produk, bisa nggak? Karena TikTok aku segala macam barang, ada fashion, elektronik. Nggak bisa sayangku ya Kak Retno Palubi, nggak cocok elektronik. Mbak kasih motivasi gimana? Orang-orangnya ya.
nggak kurang cocok kan. Motivasi itu kan dia pengen apa ya, mungkin kan masuknya ke self development ya kalau itu tuh. Jadi kan kayak pengembangan diri kan, pengembangan diri. Nah, kalau elektronik kan kurang cocok. Kalau motivasi itu nanti ke buku ya, ke buku-buku motivasi. Kalau elektronik ya nanti sharing seputar elektronik yang dijual itu kayak gitu ya. Oke, ini apa nih? Aku gabungin produk skincare dengan tips skincare, bisakah? Bisa, sayang ya bisa. Kak Lina boleh. Belum bisa istiqomah dengan konten. Nah, ini kita lagi belajar ya Kak Ade untuk konsepnya seperti apa. Harus ceruk pasarnya ini atau niche itu harus dipegang dulu nih. Pegang dulu, harus paham dulu. Pelan-pelan ya. Dulu saya juga seperti itu ya. Belajarnya saya berkali-kali untuk paham di ceruk pasar itu apa sih kayak gitu. Awalnya saya belajar suruh cari kira-kira target market kamu itu ngumpulnya di mana kayak gitu. Saya bingung loh teman-teman. Suruh sama mentor saya cari target marketnya itu ngumpulnya di mana. Pada waktu itu saya bingung sendiri. Lah ngumpulnya di mana? Aku nggak tahu gimana cara untuk carinya gitu. Ternyata nih untuk tempat ngumpulnya mereka adalah tempat-tempat yang mereka sukai ya, yang kira-kira itu mereka konsumsi kontennya itu di mana aja. Kalau misalnya di grup Facebook nih, nah grupnya itu kira-kira apa kayak gitu, yang mau mereka konsumsi untuk konten-kontennya kayak gitu. Oke, kita masuk ke hal-hal yang harus teman-teman bahas ya, yang harus teman-teman ini aku langsung ke tutorial aja ya, nggak usah pakai ini nih. Kita langsung masuk untuk ke settingan-settingan awal ya. Setelah teman-teman sudah tentukan, tadi sudah menentukan yang namanya tujuan membuat akun, terus juga ceruk pasarnya sudah teman-teman tentukan. Nah, kita akan masuk ke settingan awal ya. Aku masuk ini adalah akun saya nggak saya pakai untuk contoh aja teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, itu tadi kayak kalau ini tadi tripod aja ya. Dia jualannya tripod aja. Nah, kenapa ini? Nah, beranda nih. Nah, ini cuma dia jualannya hanya tripod aja nih. Nah, cuma ini kontennya ngambil ya. Dia ngambil dari orang karena aku tahu itu si produknya nggak sesuai. Produknya nggak sesuai. Kenapa? Karena jualannya sama dengan jualan saya dan nggak kayak gitu ya. Dia nggak bisa muter-muter, nggak kayak gimbal. Kalau itu kan kayak gimbal ya. Kalau produknya yang dijual harga itu kan harganya 30 ribuan. Nah, itu produknya nggak bisa muter-muter kayak gitu sebenarnya. Oke, kita mulai bahas dari awal nih teman-teman yang harus disetting. Karena masih banyak banget loh ketika ada di kelas Optima gitu ya. Saya sering ngoreksi ada beberapa hal yang masih kurang tepat nih teman-teman dan harus teman-teman benahi dari mulai awal username, nama dan juga bio. Kita akan bahas dari ini ya. Kita akan bahas dari sini ya. Karena dari sini aja itu mereka bisa mau follow kita loh dari sini aja ya. Selain nanti dari konten ya, ketika konten kita itu masuk FYP nih, satu konten kita masuk FYP, kan mereka akan kepo nih ke profil ya, ke profil kita itu mereka kan akan kepo, masuk kan ke profil kita. Nah, kalau profil kita itu nggak menarik hati mereka, dari mulai namanya nggak menarik, username-nya nggak menarik, bio-nya nggak menarik, bisa jadi kenaikan followernya itu nggak akan signifikan walaupun konten teman-teman udah masuk FYP. Ya, jadi harus diperhatikan nih tampilan luarnya dari akun TikTok kita ya. Ibarat kata kayak orang mau masuk toko gitu ya, teman-teman. Kalau tampilan luarnya udah kok horor banget gitu ya, serem banget, nggak disapu gitu ya, nggak ada cat-catnya gitu, nggak ada warna-warninya. Nah, kita juga sebagai orang mau masuk toko juga takut ya. Tapi kalau rapi, terus bagus, nah kita bisa masuk ke toko tersebut. Nah, ibarat katanya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama yang harus teman-teman setting itu adalah yang di sini nih. Nah, ini tuh disetting dulu nanti. Namanya adalah nama ya. Namanya teman-teman itu di situ bisa ditulis. Nah, kalau kalau ini kan kemarin kayak untuk nyontohin akun tema kayak gitu ya, mau bikin akun yang bukan, jadi nggak harus menunjukkan wajah kita sebagai kreator.
ya. Jadi ini kontennya nanti kayak misalnya tutorial pendidikannya itu bikin terus nggak harus menampilkan wajah. Jadi ini nggak nge-branding si kreatornya di sini. Nah, makanya namanya adalah ide mainan edukasi. Nah, untuk nama dan username ini usahakan adalah semudah mungkin si audiens kita bisa mencari ya akun kita. Misalnya ide bermain, ini kan mudah untuk diingat ya. Akun username-nya apa Mbak Novi? Ide bermain. Cari aja di sana. Tapi kalau misalnya ide ya, misalnya dikasih namanya gini. Misalnya ide strip ini pakai 1 misalnya 1 terus B3 bermain. Nah, ini pakai 1N. Nah, itu orang akan lebih susah ingat ya, ide sama-sama ide bermain tapi I-nya pakai 1 terus pakai underscore dan lain sebagainya. Karena masih banyak aku temuin gitu ya, ketika teman ada yang pada masuk di akun TikTok saya itu username-nya itu susah-susah itu ya. Aku sampai ini username-nya bacanya gimana kayak gitu. Nah, itu nanti si audiens atau si follower kita itu kalau mengingat akan susah gitu ya, akan lebih bagus ketika lebih mudah. Dan ini bisa teman-teman sama sosial media yang lainnya. Kalau misalnya nih teman-teman punya sosial untuk branding misalnya atau sosial medianya pribadi, ini bisa disamakan dengan akun-akun teman-teman yang lainnya, misalnya di TikTok, di YouTube atau misalnya di Instagram, itu bisa disamakan untuk username-nya. Terus untuk namanya, kalau mau nama pribadi, ya berarti pakai nama pribadi, seperti itu. Tapi kalau nanti ke depannya untuk jualan produk TikTok Shop, atau untuk jualan produk sendiri, yang ini adalah nama tokonya teman-teman. Terus yang ini boleh kalau misalnya nama toko juga. Ya, kenapa sih kok nama toko Mbak Novi? Iya, karena harus sama dengan nama TikTok Shop-nya. Ya, kalau tujuan kedepannya untuk akun TikTok Shop, maka username-nya harus nama toko, ya harus nama toko. Nah, yang diatur adalah yang pertama adalah nama di atas. Nanti akan aku kasih tutorialnya ya. Yang pertama adalah nama di atas ini. Yang kedua adalah profilnya. Yang ketiga adalah username-nya. Ini wajib sekali. Username ini bisa diganti setelah 30 hari ketika teman-teman pengen mengganti lagi. Kalau nama sekarang 7 hari baru bisa diganti. Sebaiknya username, nama ini jangan sering diganti-ganti. Karena risetnya guru saya, itu dia nggak sering mengganti, baru mengganti 1 kali viewernya anjlok, teman-teman ya. Viewernya anjlok. Jadi terus dia sharing kalau sebaiknya jangan sering diganti-ganti. Atau jangan digantilah kayak gitu. Kalau terpaksa harus mengganti nggak masalah, boleh ya. Nah, ini yang di sini adalah bio. Ya, bio di sini juga penting ya. Kenapa penting? Karena nanti orang masuk langsung tahu ini kontennya membahas seputar apa. Atau informasi pentingnya teman-teman itu bisa di-share di situ. Ya, kalau punya aku sharingnya, kalau punya saya seperti ini nih. Nah, ini yang punya aku seperti ini. Nah, ini udah naik 700 ya. 700 ini hampir 1000 nih hari ini. Hampir 1000 aku untuk naiknya ya, teman-teman. Nah, ini kalau saya kayak gini nih, informasinya saya kasih live jam 10 pagi dan 10 malam. Ini akhirnya saya sudah bisa memberi jam gitu ya, setelah sekian lama gitu untuk memberi jam. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk di jam 10 pagi dan 10 malam. Terus aku kasih ini membantu perempuan dapatkan cuan di TikTok ya. Terus ini biasanya di sini ada kelas gratis di sini kayak gitu. Cuma karena ini nggak muat, aku cuma kayak gitu aja. Terus ini ada link ya, di sini ada link. Link ini untuk 1000 follower ya. Kalau belum ada 1000 follower belum bisa ya. Nah, link di sini nih untuk aku nanti kasih kayak misalnya kelas gratis. Teman-teman mungkin yang masuk ke sini dari link ini. Terus juga ada kelas-kelas berbayar juga ada di situ. Terus sharing-sharing dan lain sebagainya, informasi itu ada di situ ya, teman-teman ya. Untuk informasinya ada di sini. Nah, terus ini aku kasih tanya jawab nih, biar kalau misalnya ada yang tanya bisa juga lewat situ.
Nah, ini yang di sini aku kasih Novia Arianti tips TikTok gitu, biar nanti kalau misalnya aku komen-komen di tempat orang lain tuh mereka langsung tahu, wah tips TikTok nih, kayak gitu ya. Terus namanya aku pakai .id, kenapa? Karena ini udah nggak bisa pakai Novia Arianti, udah terlalu banyak yang pakai nama itu. Dan juga ini aku samakan sama username-nya Instagram. Untungnya belum ada yang pakai ya di TikTok ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa akun TikToknya membahas apa nih. Nah, ini kan memang target market saya itu perempuan. Cuma sebenarnya itu lebih spesifiknya ke emak-emak gitu. Harusnya ini ke emak-emak kayak gitu. Cuma memang saya lebih ke semuanya sih perempuan. Cuma memang yang masuk ke tempat aku rata-rata memang emak-emak. Walaupun ada juga yang mbak-mbak itu yang masuk juga ada. Tapi rata-rata lebih banyak ke emak-emak. Terus untuk laki-lakinya hanya berapa persen gitu. Nggak banyak. Hanya sekitar 20% nih di akun saya. Ya, sekitar 20-an%. Semuanya. Selain itu ya Allah, selain itu adalah perempuan teman-teman yang masuk ya sesuai sama target market saya. Nanti ini juga disesuaikan sama bahasa loh ya teman-teman ya. Kalau target marketnya apa namanya emak-emak kah atau umurnya berapa itu bahasanya tinggal disesuaikan aja. Nah kita langsung mengatur ya, kita langsung mengatur untuk ini untuk nama, username-nya sama bio-nya teman-teman nih. Oke. Kita mulai dari awal ya. Nanti kalau misalnya untuk yang ini nih, ini pakai Canva aja, teman-teman ya. Yang ini pakai Canva. Ya. Cuma kalau misalnya yang ini itu adalah untuk akun pribadinya teman-teman, ini foto teman-teman yang terbagus ya. Jangan pakai kacamata hitam, jangan pakai kacamata hitam, jangan sama suami, terus juga jangan sama anak gitu ya. Foto sendiri aja gitu. Foto sendiri aja. Terus yang kelihatan jelas wajahnya seperti itu. Jangan yang terlalu jauh juga. Kalau misalnya untuk nge-branding ya. Tapi kalau misalnya akun tema seperti ini atau nanti untuk akun TikTok Shop atau untuk jualan, ini bisa kasih logo aja seperti ini ya. Ini bikin logonya di Canva cepet banget ya, mudah banget. Tinggal cari elemennya aja yang mirip, yang tepat gitu. Terus tinggal diupload aja di sini. Oke, kita mulai untuk setting untuk edit profilnya. Klik yang ini ya, sayang ya. Klik yang edit profil, tinggal klik aja yang edit profil. Oke, kita klik edit profil. Nah, ini sudah ada beberapa ini nih. Oh, ini ternyata mungkin nanti punyanya teman-teman ada yang dia Instagramnya ada yang belum masuk kayak gini ya. Nih ya. Harusnya ada Instagramnya, cuma memang karena TikTok itu kadang seperti itu ya teman-teman ya. Kadang itu ada beberapa yang kayak nggak muncul gitu. Nah, akun saya yang baru, yang kemarin untuk contoh ke teman-teman, itu untuk akun Instagramnya sudah ada, tapi ini nggak muncul di sini punya aku yang ini. Ya, jadi nanti harusnya itu di sini ada akun Instagram. Ada di sini tuh ada akun Instagram sama akun YouTube yang bisa teman-teman masukkan. Ya, yang ini nggak bisa masuk nih, nggak ada. Nah, kita langsung seadanya aja di sini, nggak masalah. Kalau misalnya kok belum muncul ya, nanti tinggal ditunggu aja, teman-teman. Teman-teman aktif. Yang pertama adalah kalau misalnya fiturnya ada yang belum muncul, itu diupdate TikToknya. Terus kalau misalnya diupdate kan masih belum muncul, yang kita lakukan adalah hanya bisa menunggu aja. Kadang TikTok memang seperti itu. Nah, yang pertama kita ubah dulu yang namanya ubah foto ini ya. Ubah fotonya di ini dulu, diubah dulu. Caranya ini tinggal klik aja, klik ya fotonya. Nah, ini tinggal nih teman-teman mau ambil dari foto. Kalau ambil foto itu nanti teman-teman bisa selfie sendiri gitu ya, selfie sendiri. Kalau pilih dari galeri nanti pilih dari galeri ya atau lihat dari foto. Caranya nih misalnya ambil dari foto nih ya. Ambil dari foto. Nah, seperti ini nanti tinggal teman-teman selfie aja. Nah, kamera depan seperti ini tinggal selfie aja. Misalnya ya, tinggal dipencet bagian tengah ya. Tinggal dipencet bagian tengah. Oke, tinggal nanti disimpan setelah itu. Yang kedua nih, yang harus teman-teman atur adalah nama ya. Namanya di sini tinggal diklik. Nah, seperti ini tinggal diisi aja nih ya. Nama panggilan Anda hanya dapat diubah sekali selama 7 hari. Jadi kalau misalnya di tempat teman-teman itu sudah pernah diganti, berarti nunggu 7 hari baru bisa diganti. Ya, nanti cara gantinya tinggal dihapus ya. Ini tinggal dihapus, di delete seperti biasa. Kalau kayak ngetik
ngetik apa WA, di delete aja, terus diketikkan aja. Misalnya edukasi anak kayak gini aku tulis ya. Nah, misalnya seperti ini, terus tinggal disimpan bagian atas ini ya. Nih ya, disimpan di bagian atas ini nih ya, tinggal disimpan aja. Oke, ini aku batalkan ya. Terus yang kedua nih, teman-teman, nama pengguna atau username-nya. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman mau membagikan akun TikTok-nya itu tinggal disalin yang ini nih. Ini udah nanti mereka bisa langsung masuk ke akun TikTok-nya kita. Nah, nama penggunanya ini kita klik nama pengguna. Oke, nama penggunanya diklik. Nah, ide bermain seperti ini masih centang biru ya, kelihatan ya centang biru. Yang sini nih kelihatan centang biru. Ini berarti masih bisa dipakai. Kalau misalnya ada kayak silang gitu ya, itu berarti nggak bisa dipakai. Ide bermain anak itu misalnya ya. Ini udah dipakai nih. Tuh ya. Nama pengguna tidak tersedia ya. Jadi nggak bisa dipakai ya teman-teman ya. Nanti pada share, biasanya pada share, Mbak ini kenapa nggak bisa? Aku udah gonta-ganti berkali-kali nggak bisa. Iya, karena itu udah dipakai orang ya. Di TikTok itu kalau udah dipakai udah nggak bisa dipakai lagi. Karena itu ibarat kata kayak alamat rumah ya, alamat rumah RT RW. Kalau RT RW masih bisa ini ya, alamat nomor lah, nomor rumah yang nggak bisa, yang hanya satu gitu loh. Pokoknya hanya satu aja di TikTok itu hanya yang ada ide bermain itu hanya punya saya gitu. Jadi kalau misalnya udah dipakai orang lain itu nggak akan bisa dipakai oleh kalau udah aku pakai nggak bisa dipakai oleh orang lain. Nanti kalau udah sesuai tinggal disimpan aja. Oke. Nanti selanjutnya adalah biodata nih. Biodatanya harus diisi tadi ya. Diisi akunnya itu membantu siapa atau menyelesaikan masalah apa. Atau isi konten teman-teman itu apa nih. Nah, itu bisa dituliskan nanti di sini nih. Nah, kalau saya tulis membantu emak membuat mainan anak dengan bahan yang ada di rumah. Nanti bisa ke depannya jualan bisa nggak? Bisa. Ya, orang-orang yang masuk di sini adalah emak-emak yang pengen membuat mainan edukasi anak-anaknya di rumah. Tapi ketika kita nanti jualan misalnya bahan-bahannya atau mainan-mainan yang ramah sama anak gitu ya, itu bisa kita jual nanti ke depannya. Karena orang-orang yang masuk di situ adalah orang-orang yang mempunyai anak ya dan pengen anaknya bisa belajar tuh di rumah dengan bahan-bahan yang ada. Jadi kalaupun kita jualan untuk produk edukasi itu masih bisa masuk di situ. Nah, ini saya kasih follow ya, Mak, kayak gitu. Ajakan follow karena followernya masih sedikit gitu ya. Followernya masih sedikit. Nah, seperti itu yang harus diatur nih. Coba nih aku mau cek-cek dulu ya, teman-teman ya. Aku mau cek-cek dulu untuk bionya teman-teman mau apa nih ya. Yuk, sekarang ditulis dulu bionya teman-teman mau seperti apa. Nanti akan aku koreksi, aku lihat ya. Kok nggak ada suaranya, Kak Tania? Oh iya ya nih, nggak ada suaranya, mic-nya. Ya betul, udah dibantuin Kak kita ya. Oke, boleh yuk untuk bionya ditulis. Kalau mau memasak gimana, Mak? Yuk coba, Kak Novia paksa diri untuk bisa menulis ya. Dipaksa dulu, di sini ditulis dulu ya. Tulis aja kira-kira apa ya, kontennya itu seputar memasak, jadi membantu siapa untuk menyelesaikan apa, kayak gitu aja. Coba ditulis-tulis di situ. Edukasi obat dan herbal. Boleh lah. Itu kan isinya 80 ya, 80 karakter. Jadi boleh ini agak dipanjangin gitu ya. Oke. Boleh dipanjangin, parenting cerita anak happy kids. Oke, membuat seserahan, Mbak. Masih masih kurang nih kalau membuat seserahan aja ya. Masih kurang nih. Nah, seputar tips memasak simple bagi ibu muda. Nah, Kak Septi ini keren nih. Seputar tips memasak simple bagi ibu muda. Nah, ini udah oke nih. Untuk Kak Septi udah oke. Nanti tinggal untuk penulisannya ya Kakak ya. Untuk penulisannya teman-teman juga harus diperhatikan. Misalnya S depannya besar itu juga harus sesuai seperti itu. Jual kain keranda. Jual kain keranda itu kain apa tuh ya?
membantu ayah bunda memaksimalkan potensi intelektual anak. Nih Kak, Galaxy Tab ini belum diganti tuh kakak siapa, ini masih Galaxy Tab A8 ya. Harus diganti dulu kakak, namanya kakak. Nih ya, ini udah keren nih, membantu ayah bunda memaksimalkan potensi intelektualitas anak ya. Kalau mau jualan produk afiliat household apa itu? Household, aku masih belum tahu nih produknya apa itu. Kalau jualan lebih dari satu, gimana bionya? Tadi udah aku jelasin ya teman-teman ya. Kalau misalnya jualannya itu apa ya, maksudnya kategorinya itu beda-beda, sebaiknya jangan dijual di satu akun yang sama. Kalau kategorinya beda-beda, maksudnya kategori beda-beda itu apa? Fashion sama elektronik beda. Terus home living sama fashion beda. Ya, terus misalnya skincare sama fashion juga beda. Ya, jadi jangan dicampur adukan. Solusi cantikmu bersama Teteh Dion. Keren nih, Kak Ade ya. Solusi cantikmu bersama Teteh Dion. Follow ya, misalnya kayak gitu. Oke. Review buku-buku bacaan, Kak. Ini bisa membantu kamu memilih buku-buku untuk review, membantu kamu memilih buku-buku untuk anak, misalnya apa. Ini bisa lebih dipanjangkan ya. Ini membantu permasalahan solusi. Apa ini? Membantu permasalahan solusi. Ini kayaknya solusi OOTD fashion anak-anak dan dewasa deh. Ya. Membantu permasalahannya dihapus deh. Perempuan, pendidikan, dan konten kreator gimana, Kak? Itu dibedain kakak, fokus aja ke satu konten kreator misalnya kayak gitu. Keranda jenayah konten nasihat agama. Oh, keranda konten nasihat agama. Oke Kak Yus, boleh ya. Tinggal dijelasin aja nanti di bio konten nasihat agamanya itu apa gitu pembahasannya. Ternyata ke Baitullah itu sangat mudah. Wah, keren nih. Tips buat kamu yang pengen ke Baitullah dengan mudah, misalnya kayak gitu ya. Membantu kamu untuk bisa ke Baitullah dengan mudah, misalnya kayak gitu. Oke, membantu emak-emak di rumah yang masih bingung mau masak apa. Oke, boleh. Oke, nanti bisa sambil ditulis-tulis ya. Aku juga termasuk apa ya, untuk kreasi dalam menulis itu saya juga masih belajar banget teman-teman ya. Kosakata saya itu juga masih sangat belajar sekali. Saya bisa kalau misalnya untuk bikin nanti di bio itu tulisannya yang cakep seperti apa itu harus semedi dulu teman-teman ya. Harus semedi dulu, ini udah bagus belum ya, udah cocok atau belum ya. Nanti baru aku post kayak gitu. Aku cari-cari juga misalnya di kreator-kreator lain itu mereka apa nulisnya itu seperti apa kayak gitu. Wah, ini udah keren semua nih ya, teman-teman. Wah, mantap ya. Aktif sekali nih teman-teman yang di sini. Sehat tanpa minum obat dengan produk herbal alami aman BPOM halal. Oke, nanti berarti fokusnya ke ini nih. Kalau aku ya kalau aku nggak langsung ke produk herbal, Kak Katarina, sehat tanpa minum obat dengan herbal, misalnya kayak gitu. Nah, terus nanti aku kasih nih, misalnya resep alami apa kayak gitu. Mau resep alami, follow akun aku ya, misalnya kayak gitu. Jadi mereka tahu nih kalau Kak Katarina nanti banyak sharing seputar herbal. Tapi herbalnya itu adalah nanti kayak bikin jejamuan kayak gitu loh, kayak GSR itu loh. Nanti bisa jualan nggak bisa, kayak bisa jualan madu, chia seed, terus produk herbal yang udah jadi. Misalnya teman-teman bikin ini itu resepnya, terus kalau misalnya nggak mau ribet, udah pakai ini aja. Nah kayak gitu kan nanti juga bisa ya. Oke. Oke, Kak Kanti, oke udah keren-keren, dunia nyata penuh dengan drama. Wah, Kak Anin ya, di sini hiburan bebas tawa. Keren tuh bionya ya, dunia nyata penuh dengan drama, di sini hiburan bebas tawa. Oke, mantap ya. Kata herbal terapi alternatif mineral, apakah aman dipakai di TikTok? Aku belum pernah coba ya ini ya, kayaknya sih aman-aman aja gitu ya. Yang penting nggak terlalu overclaim ya. Kalau casing apa? Kalau casing itu dia kayaknya kalau casing ini deh lebih langsung ke jualan deh. Kalau misalnya kakak casing nanti bisa kayak tips apa itu? Kayak ini loh tips-tips untuk handphone itu loh, handphone
Jadi orang-orang yang masuk ke situ kan orang-orang yang punya handphone ini, misalnya iPhone, apa tips handphone nge-like atau tips apa kayak gitu-gitu loh. Jadi orang-orang yang masuk ke situ kan orang-orang yang mau tips itu kalau nanti teman-teman jualin casing itu bisa. Atau mau jualan langsung review casing juga boleh. Di TikTok itu masih aman juga kalau misalnya mau jualan secara langsung tanpa tips itu masih aman itu masih ada penjualan juga di sana. Tapi kalau mau followernya juga meningkat, itu bisa dikasih tips juga ya teman-teman ya. Oke, kita nanti sampai maksimal jam 9 ya teman-teman ya. Oke, aku lanjut ya, aku lanjut. Oke, aku lanjut dulu ya teman-teman ya. Aku lanjut untuk settingan selanjutnya nih. Sebelum nanti kita tanya jawab ya. Oke, teman-teman keren-keren sekali nih malam hari ini ya aktifnya, Masya Allah luar biasa. Oke, kita masuk ya ke settingan selanjutnya nih teman-teman ya. Settingan selanjutnya tadi udah disetting namanya, username, terus bio-nya juga udah ya. Kita udah setting awal nih. Ya, biar nanti tampilan teman-teman udah oke nih. Tinggal belajar nanti bikin kontennya ya. Karena ini udah disetting ya, yang namanya nama, terus username, bio-nya sudah disetting, tapi kontennya nanti kalau nggak relate sama bio dan juga namanya, nanti juga kurang relevan juga ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke settingan selanjutnya nih di sini nih. Settingan selanjutnya, klik aja titik 3. Terus di sini ada pengaturan dan privasi. Ya, teman-teman bisa pengaturan dan privasi. Klik di sini. Nah, ini ada permasalahan mak-mak ya yang sering lupa untuk masuknya pakai apa. Ayo ya, siapa nih ya yang sering seperti itu? Aduh, emailnya apa ya Mbak? Ya lupa aku, kayaknya emailnya udah bener itu, tapi kok nggak bisa masuk ya? Sering sekali ya saya dapat pertanyaan seperti itu. Mbak, ini gimana caranya masuk? Ya saya lupa untuk email dan nomor handphonenya. Lah ya susah itu nanti kalau misalnya seperti itu ya. Oke, ini nanti teman-teman setting dulu di akunnya ya. Ini harus teman-teman catat-catat dulu untuk akunnya. Nah, ini di sini tuh diklik dulu. Akun. Nah, ini di informasi akun ya. Kalau misalnya teman-teman mau alihkan ke akun bisnis ya, pengen untuk nanti ke depannya untuk TikTok Shop, itu bisa nih alihkan ke akun bisnis. Jadi akunnya jadi akun bisnis. Kalau punya aku ini masih akun kreator, jadi masih ada tulisannya seperti itu. Nah, ini unduh data. Oke, ini langsung kita masuk ke informasi akun ya. Paling atas itu informasi akun, diklik. Nah, ini ada nomor telepon, email, dan juga tanggal lahir, nanti teman-teman isi. Ya, diisi semua. Ini tampilan TikToknya punya aku, yang ini masih tampilan yang lama nih. Nomor teleponnya nanti diisi, emailnya juga diisi. Kalau emailnya tinggal diklik aja email, tuliskan email di sini, terus nanti kode, kirim kode itu tinggal diklik kirim kode. Nanti cek di email ya teman-teman ya, cek di emailnya kode verifikasinya. Terus kata sandi, di sini diisi kata sandinya kalau belum diisi kata sandi. Biar apa sih Mbak kata sandinya diisi, nanti akan masuk ke nomor yang sudah kita masukkan di situ. Nah ini kalau misalnya nomornya mati itu agak repot. Ya kalau nomornya mati itu agak repot, karena nanti kalau mengganti bisa nggak sih Mbak? Sepertinya bisa di sini ya, tuh ya di sini. Cuma ini lepas penautan nomor terlebih dahulu, baru atau bisa ubah ya, bisa lepas dulu aja deh, lepas dulu baru nanti dimasukkan. Kalau ubah itu nanti kayaknya masuk ke ini deh nomornya ya, gunakan nomor telepon, gunakan kata sandi. Nah ini tinggal verifikasi identitas, gunakan kata sandi kalau misalnya nomor teleponnya udah mati ya. Itu ya solusinya ya, karena sering ditanya juga nih aku kalau misalnya nomor teleponnya mati. Terus kata sandinya tadi diisi ya, ini diisi nanti masuk ke kata sandi itu. Nah, terus kita lanjut ke privasi ya. Kita cuma sampai ke keamanan aja untuk nanti setting akunnya ya. Akun, terus nanti ke privasi, ini privasi. Nah, akun privatnya jangan sampai diaktifkan yang ini. Ini nggak boleh diaktifkan ya. Seperti ini harus ya. Ya, kalau diaktifkan nanti sama aja, teman-teman nggak akan ada orang yang lihat kontennya teman-teman. Terus selain itu ada di komentar, ya di sini. Komentarnya ini teman-teman harus semua orang, ya harus semua orang. Ya ini harus semua orang. Nah selanjutnya unduhan ini teman-teman boleh aktifkan, boleh enggak. Boleh aktifkan, boleh enggak.
Nah, di privasi yang penting diatur adalah itu ya. Yang penting diatur adalah itu. Nah, selanjutnya ada di keamanan. Nanti kalau keamanan untuk verifikasi 2 langkah ya. Biar apa? Biar aman. Nah, seperti ini. Ini untuk nanti verifikasi 2 langkahnya bisa teman-teman aktifkan. Nah, ini tidak aktif ya, karena ini hanya akun untuk sampel aja ke teman-teman. Oke, tinggal nanti teman-teman untuk setting-setting nih ya. Satu nomor HP bisa untuk berapa akun? Sebenarnya bisa untuk banyak Kak Ani. Cuma nanti kalau misalnya verifikasi atau masuk itu agak repot ya. Kalau misalnya satu handphone itu dipakai untuk beberapa akun. Kalau aku saranin untuk satu handphone, satu akun, satu handphone, nomor handphone. Saran aku seperti itu. Oke. Kayak gitu ya. Kak kirim kode ke nomor HP apakah melalui SMS? Melalui SMS. Kalau nggak melalui SMS, melalui WA. Karena kadang-kadang SMS, kadang-kadang WA. Nanti nomornya itu akan nomor kayak nomor biasa gitu loh. 08 berapa, 08 berapa, kayak gitu itu beda-beda nanti. Ya, belum ada tulisannya TikTok centang. Kayak misalnya kalau di Instagram, terus di Facebook atau yang lainnya itu kan udah ada tulisannya ya Instagram kayak gitu kan. Nah, tapi kalau di TikTok masih belum nih, saya masih 08 berapa kayak gitu. Masih nomornya itu kayak nomor pribadi tuh. Oke, kita masuk ke tanya jawab ya. Kita masuk ke tanya jawab. Nanti yang sudah di setting-setting, sudah diperbaiki nih untuk akunnya boleh ya di screenshot nanti masukin ke grup ya. Masukin ke grup ya, sayang ya. Masukin ke grupnya kita ya, komunitas Optima ya. Boleh di-share di sana. Oke, kita masuk ke tanya jawab. Nanti kita maksimal sampai jam 9-an ya, teman-teman ya. 9 paling lebih sedikit. Yang mau tanya boleh angkat tangan ya. Yang mau tanya langsung boleh nanti angkat tangan. Kalau enggak nanti aku cek-cek di kolom komentar di kolom chat nih. Cuma yang bawah-bawah ya, atas-atas sudah naik-naik ke puncak gunung nih banyak banget teman-teman ya. Oke, yang mau tanya secara langsung boleh angkat tangan ya. Nih Kak untuk biar TikTok shop kita bisa dilihat semua orang gimana TikTok shop maksudnya gimana nih Kak Muhammad TikTok shopnya yang apa yang bisa dilihat semua produknya kah, kontennya kah, atau yang apa nih? Aku masih belum paham sama pertanyaannya. Mbak, kenapa ya selalu ada yang follow tapi follow-nya nggak nambah? Itu berarti belum banyak yang follow. Kalau banyak akan nambah, sayang. Ya nanti bisa cek di sini loh. Karena ini aku pakai akun dummy, semoga bisa dicek ya. Maksudnya akunnya bukan akun asli, ya bukan akun asli. Nanti itu masuknya di sini nih, masuk titik 3 kan, masuk titik 3 di situ. Terus nanti alat kreator nih, di paling atas kan ada alat kreator, klik alat kreator. Nah, di sini tuh ada yang namanya analisis, cek dong, di sini analisisnya ya. Analisisnya dicek ya. Di situ nanti sudah akan muncul banyak ya, sudah akan muncul banyak nih. Ini belum ya, nyalakan aja nih. Nah, ini di sini akan muncul karena cuma satu konten jadi nggak akan kelihatan ya. Oh, ini juga aku nggak upload di sini. Nanti akan ada nih yang namanya tayangan video, tampilan profil, suka, komentar, bagikan, total pengikut per tanggal itu pun akan ada kenaikannya. Nih, pengikutnya di sini akan kelihatan sayang ya. Akan kelihatan di sini nih. Oke, akan kelihatan di situ nanti. Oke, coba aku share untuk yang di ini nih. Aku share untuk yang di streamer ya, kelihatan nggak ya? Oke, bentar ya. Nah, oke, streamer. Tuh anak aku nangis, udah mulai nangis tuh ya. Streamer, nanti analisa video. Nah, tuh ya. Nah, ini bisa dicek juga loh di sini loh, kenaikan followernya ya. Nah, ini pengikutnya. Ini bisa dicek loh, tayangannya 14.000. Ini pengikut barunya ada 300 ya. 300 tuh dari ini. Ya. Terus juga ini ada lagi nih, 29. Ini 26. Nanti bisa dicek loh di sini loh, sayang loh. Tuh 3.000 ya, 3.000 follower ya dari 5.900.
Ya, jadi kalau misalnya teman-teman itu baru 1000 terus yang follow 1, ya lihatlah punya aku 2000 yang follow 2. Ini yang follow ini 1500 yang follow 15 nggak mesti ya. Yang segini aja naik followernya belum ada sekitar 10-an% kan 10% ada ya. Belum ada, pokoknya belum terlalu banyak juga kan. Nah, jadi memang harus berproses ya, teman-teman. Ini ya 17.000 ada 6. Nih, nanti bisa dicek juga di ini. Ya, ini pakai streamer. Ini pakai streamer desktop. Nanti bisa dicek di sini. Untuk penjualannya pun bisa dicek di sini nih. Ini untuk penjualan per hari ini, 7 hari ya ini ya. Nanti untuk ini untuk live ya, untuk live. Oke. Oke, ada lagi nih. Wah, mulai banyak nih ya. Nanti kalau misalnya belum kejawab, boleh ke ini ya, sayang ya, boleh ke grup ya. Oke. Mbak, gimana mengoptimasi akun lama yang sudah ada? Kan tadi katanya kalau akun baru kesempatan FYP-nya lebih cepat. Iya, kesempatan FYP-nya lebih cepat. Kalau akun lama, itu ya tinggal diubah semuanya. Ya, sesuai sama materi tadi, tinggal diubah, kontennya juga tinggal disesuaikan sama bio yang sudah teman-teman buat. Nah, seperti itu. Kak, sehari harus membuat berapa konten untuk pemula? 2-4 konten ya. 2-4 konten. Kalau bisa lebih dari itu 5 konten itu bagus. Karena aku bikin konten ini evaluasi aku yang kontennya bikin 1-2 kali sama 3-4 kali itu hasilnya lebih bagus 3-4 kali dengan kualitas video yang sama. Ya, maksudnya kualitas video yang sama itu bukan berarti bikin 4 konten itu terus asal-asalan tuh enggak, tetap dibikin konsepnya juga. Sama seperti kita buat 1 video atau 2 video. Ya, ternyata hasilnya lebih bagus, lebih cepat ketika 3-4 video per hari. Plus aku tambah live streaming. Kenapa? Karena live streaming itu ketika 1 kali live streaming nih, ada 2.000 orang yang masuk ke live streaming kita. Mereka banyak yang mungkin juga kepo ke akun kita, sehingga nanti bisa naik viewernya. Ya, sama TikTok itu kita tuh di TikTok itu ya teman-teman, semakin teman-teman aktif, itu semakin akan dibantu oleh TikTok. Ya, di TikTok itu masih seperti itu. Kalau kita rajin di TikTok itu akan cepat. Tapi kalau kita itu di TikTok ya sesekali upload, sesekali live streaming, itu dia naiknya ya sesekali juga gitu, sesekali juga. Apalagi kita belum dikenal oleh banyak orang. Kalau artis beda ya, kalau artis beda. 1 kali upload udah langsung viewernya, kita si artis itu bakalan ditunggu-tunggu kan sama si fansnya. Tapi kalau kita kan belum banyak orang yang tahu, jadi harus sering upload ya. Nah, kalau jualan di bio kira-kira seperti apa? Di bioku dibuat gini, agen resmi free cashback. Apa bisa seperti itu? Boleh sih kalau misalnya menyediakan produk free cashback kayak gitu. Free cashback kayak gitu ya. Boleh juga. Oke, kalau mau jualan secara langsung loh ya, di TikTok itu jualan secara langsung masih oke ya, masih oke. Tapi ini kalau ini Kak Ius kayaknya kalau ini nggak bisa dijual di TikTok Shop ya nanti ya. Kalau misalnya keranda jenayah kayak gitu, kayak belum bisa nih kalau misalnya dijual di TikTok Shop ya. Konten yang bukan branding di privasi saja ya Mbak, boleh. Kalau misalnya mau di privasi mau dibenerin ya akun-akunnya boleh ya. Kalau akun lama algoritmanya sudah nggak bagus ya karena isinya campur aduk. Harus bersabar kalau akun lama ya teman-teman ya, akun lama harus bersabar. Kalau misalnya teman-teman masih followernya di bawah 1000, kalau aku mending bikin akun baru ya. Bikin akun baru dan berproses dari nol. Kak, bagaimana caranya kita dapat cuan sedangkan kita belum punya bisnis? Nanti pakai affiliate ya Kakak ya. Yang belum punya yang belum bisnis itu nanti bisa pakai affiliate ya, kayak saya affiliate juga ya nih ya akunnya. Nanti saya gabung di host official TikTok nih. Nah, sekarang lagi ada recruitment untuk host official TikToknya yang di kategori fashion.
ini nggak ada ya di kategori fashion. Nanti tinggal ceknya di TikTok Shop. Nanti kalau misalnya teman-teman udah ada di TikTok Shop nih, di sini tuh nanti akan ada TikTok Shop. Masuk aja di TikTok Shop, terus ada banner. Ada banner, nanti digeser-geser banner itu akan ada recruitment untuk yang host sekarang kemarin itu fashion ya. Terus kalau misalnya yang masih bingung nanti mau jualan apa, nah ini kalau saya juga afiliat kan di ini ya, di ini saya juga afiliat. Ini jualannya produknya saya enggak, bukan. Ini bukan produk saya, ya. Ini adalah softcase saya. Nah kayak gini nih jualannya seller nih, ada mic ya, mic-nya kok sama? Iya satu ini yang jual sama nih yang jual. Nah seperti ini jualan-jualan saya dari seller, jadi bukan produk saya, cuma ini adalah produk dari beberapa seller. Ya, produknya elektronik, ya elektronik ya, ada handphone, ada buku apa TikTok Shop, terus ada ini juga ya, walaupun ini enggak terlalu masuk ya, cuma kan karena jadi host official TikTok kan harus dimasukkan ya. Dan ada penjualan nggak? Ada penjualan ya teman-teman. Untuk ini ada yang beli loh ya untuk setrikanya, karena kalau misalnya kalau nggak live ini kan harganya segini ya. Kalau live itu harganya turun nggak sampai 100.000 teman-teman ya. Harga teman-teman kalau cari produk itu pas hostnya nge-live itu biasanya harganya akan lebih murah ya, selisih. Tapi ada juga produk-produk yang harganya sama ya. Ada juga produk-produk yang harganya sama. Cuma rata-rata lebih murah kayak ini ya. Ini kalau misalnya live harganya nggak sampai 100.000 ya. Tapi kalau nggak live harganya 100.000. Kayak gitu. Itu contohnya kalau misalnya teman-teman belum punya produk ya nanti ya. Oke. Wah, pertanyaannya masih banyak sekali nih ya. Wah, keren sekali nih. Oke, ini aku boleh kasih info ya teman-teman yang nanti mungkin ke depannya pengen belajar lagi nih ya. Aku kasih info nih ke teman-teman ya. Aku ada kelas juga nih, kelasnya tanggal 23 ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, aduh Mbak, aku belum punya budget, nggak apa-apa, nanti bisa teman-teman belajar di kelas-kelas gratisnya ketika saya bikin kelas-kelas gratis. Cuma kalau nanti bisa ikutan, boleh juga kalau misalnya teman-teman mau ikutan untuk kelas berbayarnya. Bentar, aku ambilin dulu ya. Oh ini ya. Oke. Nanti linknya aku kasih ya teman-teman ya. Nah ini nih teman-teman yang nanti mungkin pengen belajar ke depannya untuk di kelas yang lebih terstruktur boleh ya. Ini untuk kisi-kisinya ya teman-teman ya. Untuk pembayarannya sekarang ini harganya 125. Belajarnya dari tanggal 23 sampai sekitar 15 ya, ini bukan 8 ya, tanggal 15 sekitar tanggal 15 Januari nanti selesainya. Nge-zoom-nya per 2 hari sekali teman-teman ya. Jadi nanti materinya itu 2 hari sekali ada di Telegram, dan juga nanti untuk grup diskusinya ada di WhatsApp. Jadi nanti untuk diskusinya di WhatsApp, untuk materinya di Telegram, plus nanti ada Zoom. Zoom-nya per 2 hari sekali, biar nanti bisa diskusi di dalam grup atau di dalam Zoom tersebut. Nah, ini mulai dari awal ya, cara setting tadi nanti juga akan masuk juga di sini. Terus juga untuk cari ide konten, fitur TikTok-nya juga seperti apa akan dikasih tahu, trik masuk FYP, ditingkatkan pakai CapCut. Terus TikTok Shop ya, yang mau jadi seller di TikTok Shop akan ada di sini juga. Terus TikTok Affiliate untuk yang mau jadi affiliate, atau teman-teman mau ada yang sudah daftar nih, promote dengan ads ya. Teman-teman kalau misalnya, aduh Mbak Novi aku masih belum nih, belum bisa kalau misalnya aku harus berbayar, boleh nanti ikutan yang gratis-gratis dulu, Sapa. Dan kedepannya semoga bisa ikutan di kelas kedepannya nih teman-teman ya. Terus ini pendaftarannya sampai ini 25 November. Ini terakhir sekitar tanggal 7 ya teman-teman ya untuk pendaftarannya nih. Cuma nanti akan naik tuh ya. Akan naik tuh teman-teman kalau misalnya ke depannya, karena harga ini tuh bisa naik, bisa apa ya, biasanya tuh akan naik kalau udah Hamin 3, Hamin 7 itu akan naik harganya jadi harga normal. Nih mumpung teman-teman masih belum ada harga normal, boleh kalau misalnya mau, boleh langsung tuh ya, sudah ada kasih tuh ya, udah ada yang kasih ini nih Kak Gita sudah kasih nih untuk harganya nih, boleh ya.
Boleh ya. Oh ini untuk yang malam hari ini nih teman-teman ya, untuk malam hari ini nih teman-teman udah di-share nih sama Mbak Gita dikasih harga 99.000 nih. Kalau besok nih teman-teman ini khusus malam ini aja ya. Kalau misalnya besok teman-teman sudah harus bayar 125.000 nih. Udah di-share sama Kak Gita boleh. Kalau misalnya mau masuk langsung ke linknya nih, linknya udah di-share sama Mbak Gita ya. Linknya udah di-share sama Mbak Gita, silakan boleh langsung masuk di sana. Wah, baru tadi transfernya 125 ya. Ini tadi Mbak Gita nego nih, Mbak Gita nego nih. Nggak apa-apa ya, nanti aku kasih bonus teman-teman. Kak Ayaika nanti aku kasih bonus ya. Aku kasih bonus untuk video Cina yang bisa teman-teman manfaatin untuk bikin konten affiliate nih, kayak gini nih. Bentar ya, aku liatin dulu nih. Oke. Oke, sebentar. Ini udah aku share screen belum sih? Udah aku share screen belum? Tripelio. Nah, nanti aku kasih ini ya bonusnya ya. Oke. My pack. Nih. Sudah daftar. Wah, udah banyak yang daftar ya. Alhamdulillah nih teman-teman ya. Selamat bergabung nanti ya. Yang belum daftar nggak masalah ya teman-teman ya. Pokoknya bisa manfaatin semua sharing yang sudah saya berikan juga ya. Tapi kalau pengen lebih eksklusif lagi, boleh. Kalau misalnya nih ya, nanti teman-teman, nih untuk landing page-nya udah aku kasih juga di situ ya, teman-teman ya. Nih udah ada beberapa yang sudah pada dapat closing nih ya, teman-teman ya. Dari kelas atau dari member-member Optima yang kemarin-kemarin, udah ada banyak ini yang closing ya. Dari mulai ada yang dapat orderannya 1.000, ada juga yang dapat orderannya 100 untuk affiliate. Ini affiliate sama TikTok Shop. Aku jadikan satu nih, untuk testimoninya di sini nih. Nah, ini 125 ya, ini masih 125. Oke, ini memang 125 memang. Nah, ini nanti teman-teman akan aku kasih bonus nih untuk video Cina ya, video sama video motivasi sama video Canva nih. Nah, nanti akan aku kasih untuk bonusnya nih ya. Untuk bonus-bonusnya biar nanti teman-teman bisa manfaatin untuk membuat konten ya, untuk membuat konten TikTok ya, sehingga akan lebih mudah lagi ya, akan lebih mudah lagi ketika membuat konten. Nah, nanti akan aku kasih juga kayak video motivasi, tapi video motivasinya itu bisa teman-teman bikin lagi sesuai sama karakter teman-teman. Nah, video motivasinya untuk ide konten ya. Kalau misalnya mau diupload boleh nggak Mbak Novi? Boleh aja gitu. Cuma saran aku tetap teman-teman bikin lagi versinya teman-teman. Kalau video Cina-nya ini boleh diupload tapi nanti diedit juga ya, boleh diedit juga. Ini yang mau nanti untuk jadi affiliate ya. Nah, itu untuk bonus-bonusnya teman-teman. Nanti bisa lihat ini ya, udah aku share juga untuk landing page-nya di atas ya. Yang 99 malam ini terakhir ya, hanya untuk teman-teman yang ikut Zoom ya Mbak Gita ya. Nanti jangan di-share di itu. Jangan di-share di grup ya. Yang di grup nanti 125 ya. Untuk yang masuk ke Zoom ini aja, yang 99 ya. Untuk yang masuk ke Zoom ini aja. Untuk yang di grup nanti harga 125 ya, 125.000. Oke. Kalau bikin video pakai HP pakai apa? Pakai TikTok aja itu udah bisa loh. Pakai TikTok aja itu udah bisa ya, teman-teman ya. Pakai TikTok aja itu udah bisa. Nah, seperti apa kalau misalnya pakai TikTok ya? Kalau pakai TikTok itu seperti ini. Nih ya, aku nih layar handphone pakai TikTok. Jadi kalau pakai TikTok kayak gini, nanti ada nih misalnya aku masukin beberapa ini ya. Nah, aku masukin dulu. Nah, ini misalnya aku masuk ke unggahan ya. Ini kan ada unggahan tuh. Nah, di sini ada unggahan, tinggal klik aja unggahan. Nanti ini oke. Masuklah misalnya kamera ya. Nih, aku cari di kamera nih. Nah, ini nih misalnya nih ya. Buku ini aja nih. Nah, buku ini yang aku masuk nih ya. Sekarang ada fitur baru namanya AutoCut ya. AutoCut ini untuk kayak biar TikTok yang bikinkan si kontennya gitu. Nah,
Kalau ini sesuaikan klip di sini nih nanti bikinnya. Tuh, nanti akan diajarin di kelas juga ya nih. Sesuaikan klip. Nah, ini tinggal nanti dibikinnya lewat sini, Kakak. Ya, bikinnya tinggal lewat sini. Ya, videonya tinggal dibikin di sini. Ya, jadi lebih mudah sekarang tuh. Ya, kalau dulu kan nggak ada yang namanya kayak gini ya, nggak ada namanya ini sesuaikan klip ya. Tapi kalau sekarang itu ada, jadi bisa langsung lewat TikTok aja. Saya sering bikin kontennya itu juga lewat TikTok ya, sering lewat TikTok langsung. Jadi nggak pakai aplikasi. Jadi itu solusi sekali untuk teman-teman yang memorinya kecil pakai 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 TikTok aja, tanpa harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Maksudnya nggak harus iPhone kan, Kak? Nggak harus, Kak, nggak harus iPhone. Punya aku masih Android semua loh. Kemarin tuh aku mau beli juga ya, cuma lagi kosong. Ya udah sampai store-nya lagi kosong, terus pulang lagi deh ya. Cuma kalau misalnya pakai iPhone itu memang jelas sekali teman-teman ya. Karena kemarin ngelihat, wow, bagus sekali gitu ya. Memang harganya ya, gitu ya teman-teman ya. Apalagi kalau yang iPhone 14 sama 13 itu kan, ya, ya teman-teman ya. Oke, tadi pertanyaan ada apa lagi nih ya? Oke ya, untuk nih teman-teman nih, pertanyaannya di mana nih? Oke. Kak, aku tambahin produk affiliate di TikTok Shop aku, tapi nggak muncul di toko TikTok Shop aku. Nah, ini banyak sekali yang tanya ya. Sebenarnya aku udah bikin juga Kak Tania tutorialnya tuh di TikTok aku. Kamu nanti masuknya di sini nih. Itu masalahnya di sini. Ya, masalahnya di sini. Yalah, nih ya. Aku masuk dulu ya. Masuk dulu sebentar. Masalahnya kakak itu masuknya ke akun resmi, harusnya ke akun pemasaran, jangan ke akun resmi ya. Jangan ke akun resmi, tapi ke akun pemasaran. Nah, nanti masuknya ke sini, akun saya, klik. Akun saya, akun yang ditautkan, klik. Nah, di sini masuknya, jangan di akun resmi. Akun resmi untuk seller ya, sayang ya. Teman-teman, akun resmi itu untuk seller. Teman-teman yang mau jadi affiliate belum ada 2000 follower masuknya ke akun pemasaran. Mbak, bikin untuk tutorial seller ID TikTok kayak gini, gimana caranya? Ini juga udah aku bikinkan di apa namanya di TikTok. Cuma kalau masih bingung, nanti bisa ikutan ke kelasnya. Kenapa? Karena ini step by step-nya itu adalah teknis sekali. Dan kadang-kadang ada mengalami kendala-kendala nih teman-teman ya, mengalami kendala-kendala. Untuk ketika nanti teman-teman ada yang ngechat, kalau misalnya aku balasnya lama, mohon maaf ya. Kenapa? Karena satu hari itu kadang bisa ada seratusan lebih yang minta untuk tutorial ini nih. Ya untuk tutorial ini udah aku bikinkan juga di TikTok. Nah ini tinggal nanti masukkan di sini nih, tautkan akun TikTok baru. Tinggal ditautkan aja. Nah monetisasinya tinggal diterima nanti lewat handphone. Nah seperti ini. Jangan di akun resmi. Akun resmi untuk seller ya. Akun resmi untuk seller. Akun resmi untuk seller ya teman-teman ya. Bisa langsung diganti. Bisa langsung diganti. Oke, nanti pertanyaan lanjutan juga bisa di grup ya, teman-teman ya, bisa di grup ya. Oke, aku ambil 2 pertanyaan lagi ya, teman-teman ya. Aku ambil 2 pertanyaan lagi, setelah itu aku tutup dulu ya, teman-teman ya. Kalau affiliate berarti nggak harus 1K follower, enggak harus. Tapi itu pakai akun seller ya. Pakai akun seller. Kalau misalnya kalau dia seutuhnya mau jadi affiliate itu harus 2000 follower. Bedanya apa sih Mbak? Nih, aku kasih bedanya yang dia masuknya ke akun seller sama dia masuknya ke akun apa namanya affiliate asli ya. Nanti ini enggak aku jelasin ya. Soalnya ini kalau masih baru teman-teman akan bingung di sini. Aku cuma kasih tahu aja perbedaannya ya. Nah, coba deh teman-teman ada yang sudah affiliate tetapi lewat seller center. Boleh di komen username-nya apa? Boleh di komen username-nya apa? Nanti aku lihat nih. Username-nya ketikin dong ya, ketikin dong di sini. Nah, kalau misalnya nih ya, Novi Arianti.
.id. Ada nggak dicari? Kita cari. Ada ya? Nih, ada ya? Nih 4,3 ya, turun ya bintang aku. Nih 4,3 nih teman-teman ya untuk ratingnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa dicek di sini. Nah, kalau yang tadi ide bermain bukan ya, racun TikTok ya, racun TikTok Novi. Racun TikTok Novi. Ini nggak bakalan ketemu di sini cari. Karena ketemu ya, nih racun TikTok Novi. Masih belum ada tag. Oh, sekarang berarti ketemu kakak ya. Sekarang tetap muncul di sini. Kalau dulu akun pemasaran itu dia nggak masuk di kreator sini. Tapi sekarang itu masuk. Ya, sekarang masuk nih. Di akun pemasaran dia bisa masuk. Kalau dulu akun pemasaran itu dia nggak akan masuk nih di sini. Di marketplace kreator affiliate. Tapi sekarang masuk nih, racun TikTok Novi. Jadi itu solusi banget buat teman-teman yang mau jadi affiliate tapi belum ada 2.000 follower. Jadi nanti seller itu bisa tetap nyari teman-teman. Ini adalah akun aku yang baru nih. Ratingnya masih 1 ya. Ratingnya masih 1 karena belum aku upload apapun ya ini tuh. Nah, seperti ini. Oke, ini nanti di marketplace konten kreator. Tapi kalau akun masuknya ke akun resmi, nanti nggak akan masuk nih di sini ya. Nggak akan ada masuk di sini kalau akun resmi. Ya, kalau akun pemasaran ternyata masuk nih sekarang. Kalau dulu tuh nggak masuk tuh. Serba-serbi. Oke, aku coba cari serba-serbi. 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 Ya, kita cari di sini. Serba-serbi nggak masuk nih, nggak ada ya. Tuh ya, nggak ada ya. Coba cek dulu. Mbak. Serba-serbi 71. Serba-serbi 71. Kalau sekarang ada berarti tampilannya, oh ini ya. Ini Kak. Betul. Iya, betul. Oh, berarti sekarang muncul semua di sini nih teman-teman. Kalau dulu yang bisa muncul di sini itu hanya kreator aja. Ya, berarti itu seller. Kemarin daftarnya pakai seller center, Kak. Daftarnya pakai seller center, akun resmi atau akun pemasaran? Aduh, saya ada banyak akun ya, bingung. Ya. Kalau dulu itu ada 4 akun ya, nggak tahu saya akun yang mana tuh ngambilnya. Kalau dulu tuh akun resmi itu nggak bisa masuk sama akun pemasaran. Cuma sekarang ini bisa masuk loh. Ya, yaitu solusi ke affiliate yang ini sih, yang daftarnya pakai seller center. Ya karena di TikTok itu cepat sekali seperti itu. Apanya nih? Kak Kia Star ini pakai akun resmi atau pakai akun pemasaran? Kak Kia Star. Pakai akun resmi atau pakai akun pemasaran kemarin? Di komen dong Kakak Afika ya, Kak Afika ya. Iya, ada direkam sayang, tenang aja ya, direkam ya. Saya nggak ngerti akun saya nggak ngerti akun pemasaran atau akun affiliate. Oke deh, pokoknya seperti itu ya. Kalau dulu nih aku jelasin ya, kalau dulu itu dia nggak bisa masuk di situ akun kalau nggak kreator itu dia nggak bisa masuk di situ. Jadi si seller itu nggak bisa cari. Tapi kalau sekarang tuh tadi bisa masuk ya. Jadi itu adalah solusi juga nih ke teman-teman yang masuknya ke jalur seller center, nggak ke jalur profil ya, lewat profil untuk daftarnya. Oke, seller center. Oke, seperti itu ya. Aku ambil satu pertanyaan. Nanti ini aku simpen ya. Aku simpen. Mungkin nanti kalau nggak malam-malam besok pagi aku share ya. Aku share-nya kalau nggak malam besok pagi. Aku ambil satu pertanyaan dulu nih. Kak, kalau banyak di video anak, bagusnya konten yang berhubungan sama anak, konten apa ya biar sambil jualan? Konten edukasi biasanya ya kalau sambil sama anak ya, edukasi atau apa ya, cerita-cerita, rata-rata edukasi kayak bukan parenting sih, mainan anak kayak gitu loh. Nanti bisa cari ide kontennya juga di TikTok, ada banyak kok ide konten. Kak, kalau saya lihat banyak akun-akun yang pendapatannya ratusan juta dan jualannya sampai ribuan sehari, omsetnya juga bisa puluhan juta, seperti affiliate, itu produknya apa yang dijual? Bagaimana kita bisa tahu produk yang sedang tren? Walah, pertanyaannya keren Kak Rini nih. Pertanyaannya Kak Rini keren sekarang.
keren sekali nih. Bagaimana kita bisa tahu produk apa yang sedang tren banyak dicari di pasar? Mau nggak nih aku kasih tahu seperti apa nih? Pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, untuk ratusan juta itu omsetnya jualannya sampai ribuan pieces. Oke, itu produk apa yang dijual? Produknya beda-beda ya, beda-beda. Yang dijual ada iPad, ya tergantung ceruk pasarnya tadi yang dijual. Ya, tergantung ceruk pasarnya yang dijual. Nah, ini aku kasih tahu nih. Mau nggak? Boleh dulu dong di komen. Mau. Yang mau aku akan share. Setelah itu kita tutup dulu ya, sayang ya. Kita tutup dulu, share dulu. Aku live lagi jam 10 soalnya. Aku berhenti dulu, biasanya berhenti dulu, minum, terus ini ya, ngumpulin tenaga. Baru nanti aku live jam 10. Oke, mau? Oke, aku share ya. Nih. Seperti ini cara carinya. Nanti masuknya ke ini ya, ke streamer. Bentar, aku masuknya ke streamer. Mana streamerku nih ya. Nanti teman-teman bisa masuk ke sini ya. Nih aku kasih nih ke teman-teman ya. Kok semuanya dikasih sih Mbak Novi? Ya nggak apa-apa ya teman-teman, aku kasih. Sebenarnya ini masih secuil loh ilmunya ini teman-teman. Masih secuil sekali ya ilmunya ini tuh teman-teman. Jadi memang masih banyak yang harus dipelajari juga. Nih untuk carinya di sini ada analisis pasar nih. Ini masuk ke streamer, nanti masuk ke analisis pasar, klik analisis pasar. Nanti di sini dicek cari itu ya, cari yang mana, misalnya cari produk yang aku jual atau teman-teman jual aja mau apa, Muslim fashion misalnya. Nah, di sini akan masuk jeng nih. Ini yang lagi pada laris-laris nih, terlaris nih, harganya 55, harganya 175. Nih yang laris-laris nomor 3 nih. Teman-teman bisa ambil nih di sini, tinggal tambahin aja ke softcase-nya teman-teman. Tuh ya. Terus mau cari yang komisinya tinggi, klik aja komisi tinggi. Ya, ini berapa bisa dicek di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya cari, jangan yang komisinya cuma dikit amat gitu ya. Karena apa? Effort kita dalam live streaming itu juga lumayan loh ya. Jadi teman-teman bisa mix juga, ada yang komisinya sedikit, ada yang komisinya gede. Ya kayak gini nih, dapat komisinya 20% kan lumayan, 15%. Terus yang lain-lainnya nih berapa persen tuh ya. Seperti ini, nanti tinggal teman-teman masukkan aja ke sana. Nih kalau misalnya yang lagi trending, klik aja yang lagi trending. Ya, ini yang lagi mulai naik nih, trending ya. Tuh nih ya. Tuh sudah ada deh. Tinggal bisa dijual aja di sini. Tuh. Seperti itu. Nih misalnya kalau yang lainnya nih, bisa cek-cek di sini ada furnitur, ada yang lain. Komisi besar, iya betul. Komisi besar sama kecil live-nya sama ya. Jadi bisa dimix ya untuk komisinya. Biar nanti teman-teman juga bisa dapat lumayan gitu ya, ketika live streaming kan effortnya 2 jam, 3 jam. Ya nanti kalau misalnya komisinya 10%, 15%, atau minimal 5% lah ya, itu masih lumayan kalau satu kali live misalnya nanti dapat omsetnya 2 juta, 1 juta, atau dapat omsetnya nanti 4 juta. Kan kalau 10% nanti kan udah 400.000 misalnya kayak gitu ya, 400.000 kalau 10%. Kalau 20% ya berarti dapat 800.000. Itu untuk nanti pas waktu live streaming, belum tambahin untuk yang di video atau short video. Komisi besar dari jual kain ke Randa 100 per penjualan nih Kak Yusto ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Mbak Novi live streaming gitu bagusnya di jam berapa? Nanti bisa dicek di akunnya teman-teman ya. Sesuai sama target marketnya teman-teman itu dia aktifnya jam berapa ya. Kayak gitu. Nanti bisa dicek-cek ya sambil diuji coba juga ke akunnya teman-teman ya. Ke akunnya teman-teman cobain semua ya, dicobain semua. Nanti teman-teman yang mau ikutan kelas masih bisa ya. Nih, masih bisa masuk ke sini atau bisa juga daftar lewat Kak Gita tadi ya. Oke ya. Ceknya uji coba live ya. Iya, bisa cek uji coba live. Ya, bisa cek uji coba live sama tentukan saja mereka itu pada istirahatnya itu biasanya jam-jam berapa ya, bisa jam-jam berapa. Sudah daftar Mbak? Oke, siap ya. Harga 99 hanya untuk yang masuk di Zoom ini ya. Untuk yang masuk di Zoom ini.
ya, yang di grup harganya 125 ya, 125. Yang hadir di sini aja. Kemarin kan sudah belajar TikTok affiliate, terus sekarang apa yang bisa dilakukan Kak kalau pemula? Review produk dan rajin untuk live streaming dan juga rajin untuk bikin konten ya. Ya, seperti itu. Yang mau daftar tinggal klik linknya aja. Nih aku contohin nih ya. Oke. Oh, oke, kayaknya aku tutup dulu deh ya teman-teman ya. Itu anak aku udah nangis soalnya. Aku udah nangis teman-teman ya. Teman-teman aku off dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, aku akan kasih list pertanyaan nanti di grup. Nanti aku jawab pertanyaan teman-teman di grup ya. Terima kasih yang sudah hadir. Nantikan lagi untuk webinar selanjutnya. Nanti kita akan bahas seputar pereditan. Kalau enggak nanti aku share akan seputar affiliate ya, teman-teman. Aku akan share seputar affiliate produk digital ya, teman-teman, bukan produk fisik. Nanti aku akan share produk digital. Nantikan di grup. Jangan keluar dulu di grup ya. Pokoknya pantengin aja di sana gitu ya, sambil juga bisa belajar dan juga interaksi sama teman-teman yang lainnya. Dari saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf ya teman-teman nggak bisa terlalu lama karena anak saya nangis gitu. Dari saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.